Selamat siang Sobat Rescue. Dalam kesempatan perdana kali ini kita coba membuat channel YouTube yang bernama Yuna Rescue. Yuna Rescue ini untuk teman-teman Sobat Rescue yang ingin belajar tentang SAR, mulai dari peralatan, cara penggunaannya, dan digunakan untuk apa. Kesempatan perdana ini kita akan coba memperkenalkan alat vertical rescue. Untuk siang hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang berkompeten dalam bidang vertical rescue. Beliau adalah Mas Dedi Prastia. Selamat siang Mas Dedi. Ya, selamat siang Mas Didit. Ya. Kali ini dalam sesi perdana ini kita coba memperlihatkan beberapa perlengkapan vertical rescue yang biasa digunakan untuk teman-teman rescue dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan evakuasi di ketinggian. Oke Mas Dedi, untuk hari ini apa yang mau dikenalkan kepada Sobat Rescue yang ada di rumah? Oke Mas Didit, terima kasih waktunya dan juga salam tetap semangat untuk teman-teman Sobat SAR, Sobat Rescue, tetap berlatih dan berlatih. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengedukasi, kita akan sedikit sharing, di mana nanti akan saya perkenalkan beberapa peralatan yang termasuk hardware dalam untuk kegiatan vertikal ya. Hanya mungkin kita akan dalam kesempatan perdana ini kita kenalkan sedikit-sedikit dulu ya Pak, biar nanti bertahap agar lebih bisa dipahami ya. Siap. Jadi di sini bukan maksud saya untuk mengajarkan, tapi kita sharing dan mengedukasi ya. Ya, tetap semangat. Oke. Untuk di kami terutama untuk kegiatan vertical rescue tentunya hal tersebut perlu sebuah keterampilan dan juga peralatan yang mumpuni, di mana paling kita utamakan yaitu safety yang paling utama, safety untuk diri sendiri, safety untuk tim, dan baru safety untuk si korban misalkan kita dalam proses evakuasi. Nah, untuk kesempatan kali ini hardware yang akan saya sharekan yaitu ada 3 hardware. Yang pertama yaitu karabiner yang sering kita gunakan dan tentunya sudah sangat familiar untuk karabiner ya. Yang selanjutnya figure of eight. Ini ada 3 nih berarti Mas Dedi. Ya, ada beberapa macam untuk figure of eight yang sering digunakan. Ini untuk yang tipe bulat, dan ini yang ada fungsinya. Ini kurang lebih sama fungsinya dengan yang ini. Berarti ini fungsinya tiga-tiganya sama, hanya bentuknya saja yang Betul, berbeda ya? bentuknya berbeda dan fungsinya untuk yang figur yang satu ini ada pengunci. Ada kupingnya ini. Iya, Jadi kalau nakal dijewet saja. Jalu. Dan selanjutnya peralatan auto stop. Ini untuk apa ini? Ini untuk nanti kita misalkan mau melakukan kegiatan descending, desain itu ya. Begitu ya? Ya, bisa menggunakan untuk turun ya, dari atas, dari ketinggian kita mau turun ke bawah. Ini nggak bisa buat naik ya? Beda, Untuk naik lagi. tidak bisa, harus Oke. menggunakan alat yang lain lagi. Oke, langsung kita masuk ke peralatan yang pertama yaitu karabiner. Karabiner yang sering kami gunakan ada beberapa macam sebenarnya karabiner, ada yang tipe D, ada yang tipe oval atau O, dan juga karabiner yang tipe screw. Screw ini yang sering kita gunakan karena ini untuk safety, keamanan jauh lebih recommended. Di mana nanti karabiner ini setelah alat-alat terpasang bisa kita kunci dengan screw. Ya, dengan screw ini kita bisa mengunci, Bapak. Oke, dan di sini biasanya juga ada tanda warna merahnya.
Jadi saat penguncian warna merah ini sudah tertutup, berarti sudah full penguncian, dan cara pengunciannya biasanya sampai full dan kita kendorkan sedikit. Kenapa Mas harus dikendorkan? Jadi dikendorkan dalam hal ini, semisal ini terkena tali, kalau tidak dikendorkan terkena tali, dia akan semakin mengunci dan dalam kita membukanya nanti akan kesulitan seperti itu. Itu sobat rescue. Jadi tidak bisa digunakan full, jadi harus setelah kencang harus dikendorkan sedikit. Iya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bagian-bagian dalam karabiner ini, ya. Bagian dalam karabiner ini yang tadi saya sebutkan yaitu screw satu untuk open gate ataupun close gate. Nah, Mengunci ya? Mengunci dan juga membuka. Ini membuka kuncinya. Ini setelah gate-nya tertutup, baru kita kuncikan. Ini screw. Terus di sini ada pin. Ada pin yang kecil di sini. Dia sebagai tumpuan yaitu di gate ini, sebagai tumpuan gate, sehingga dia mampu bergerak untuk open ataupun close, ya. Hanya ya. Ya. Selanjutnya bagian mayor axis, dan di sini ada bagian minor axis. Apa itu mayor sama minor? Mayor axis yaitu bagian yang nanti akan digunakan ini untuk ke alat, dan ini bisa untuk ke tali ataupun penggunaannya bisa ini ke figure of 8 ataupun nanti misalkan kita gunakan saat melakukan tambatan di angkor. Jadi satu ke angkor, satu ke main roof atau tali utama, ya. Terus untuk minor axisnya, ini untuk kekuatan minor axisnya di sini sudah tertera, ada tanda, bisa di zoom bisa, mungkin ini ada. Oke. Untuk di sini ada tanda KN 24 arah anak panah ke horizontal, horizontal. Terus anak panah vertikal 10 dan gambar screw terbuka yaitu 7. Di sini pengertiannya seperti ini. KN adalah satuan ukur yang digunakan di karabiner ini atau kilo newton. Karena di Indonesia ataupun di negara kita jarang kita menggunakan satuan kilo newton, akan kita konversi menjadi ke kilogram. Jadi 1 KN kurang lebih 101,97 kilogram. 101,97 kilogram. Jadi untuk anak panah yang satu pertama ini berarti dia terbebani di mayor axisnya. Nah, tergunakan di mayor axis dengan kekuatan 24 kN. Bisa kita konversi 24 kN ke kilogram, ya. Tapi di sini masih kekuatan pabrikan. Jadi saat posisi alat ini baru kekuatannya 24 kN dalam mayor axis, dalam penggunaan mayor axis. Sementara dalam penggunaan minor axisnya 10 kN. 10 kN kurang lebih 1000 kilogram, ya. Nanti setelah penggunaan baru kita akan menerapkan di Indonesia kita terapkan yaitu SWL, safe working load atau area aman, beban aman untuk dalam kita melakukan penyelamatan pekerjaan, ya, ataupun dalam pekerjaan ketinggian, ya, tentunya. Dan yang kita gunakan 1/8. Jadi beban ini kita kalikan 1/8, ya. Terus untuk gambar yang ketiga selanjutnya yaitu 7 kN. Dalam hal ini berarti dalam kondisi gate ini terbuka, kekuatannya akan turun drastis, lebih dari 50% turunnya, ya, menjadi 7 kN. Jadi misalkan karabiner ini terbuka, kita gunakan dan terbuka seperti ini, kekuatannya akan berkurang drastis.
ya. Jadi Itu kalau bermain di K3 harus tetap kunci terkunci. ya, terkunci, dan disarankan, dianjurkan untuk menggunakan yang mayor axisnya, jangan minor axisnya ya. Ini untuk karabiner ini bahannya dari aluminium alloy ya. Jadi di sini dia ada retak sedikit aja, seperti misalkan seperti rambut retak sebesar helai rambut, itu kekuatannya bisa berkurang 50%. Jadi perawatannya benar-benar harus kita perhatikan, tidak boleh asal-asalan. Dan ini nggak boleh jatuh katanya Mas Ded ya. Ya, seperti itu. Ini nggak boleh, kalau teman-teman, kalau sobat rescue megang ini jadi harus berhati-hati, nggak boleh dijatuhkan ke lantai atau ditotok-totokan. Ya, apalagi buat getar-getar kepala itu nggak boleh ya. Oke. Ini yang jelas, semisal ini jatuh, besar kemungkinan di bagian dalamnya retak, tapi tidak terlihat, tidak nampak dari luar, secara visual tidak terlihat. Di dalamnya ada yang rusak berarti. Ya, dan harus untuk hal tersebut bisa diidentifikasi hanya dengan scan ataupun dengan misalkan dengan X-ray. Ya. Terus selanjutnya untuk bagian ini harap jangan sampai kemasukan misalkan kerikil ataupun pasir. Sangat berbahaya, ya. Harus dijaga dan dirawat. Betul. Karena ini nyawanya kita Ya. kalau sedang melakukan verifikasi. Ini sangat sering kita gunakan, yaitu karabiner. Oke, kita ke peralatan hardware yang selanjutnya, yaitu figure of egg. Ya, figure of egg ada beberapa macam. Yang kotak. Ya, kotak. Terus di sini ada tertera 7.5 sampai 11. Berarti untuk figure of egg yang tipikal ini, model ini recommended untuk digunakan tali karmantel 7,5 mili sampai 11 mili. Di luar itu jadi, dia akan kurang maksimal bekerjanya. Jadi tali memang sudah ada ukurannya ya? Ya, sudah ada ukurannya untuk tali karmantel ya. Terus untuk kekuatannya 25 kN. 25 kN tinggal kita konversi ke kilogram ya. Terus dibagi dikali 1/8 untuk kita mencapai SPL-nya agar aman dalam safety kita bekerja ya. Ini untuk figure of egg. Ini kurang lebih sama, hanya ada pengunci yaitu ini untuk mengunci kalau misalnya kita lagi rappelling atau ya, bisa misalkan kita baru melakukan kegiatan vertikal terus kita pengen berhenti di tengah, kita bisa menggunakan penguncian di sini ya, ini untuk penguncian. Dan di sini beban untuk kekuatannya lebih kuat dengan kekuatan tertera 32 kN. Tinggal kita konversi ke kilogram, kita kalikan 1/8. Jadi ini bukan kuping ya sobat rescue, tapi ini untuk mengunci ketika kita rappelling, kita bisa mengunci di bagian sini. Dan juga bukan pembuka botol. Oh iya, ini sobat buka botol ini. Oke. Selanjutnya untuk kesempatan siang ini peralatan hardware yang terakhir, yang ketiga yang akan kita edukasikan yaitu auto stop. Ini juga merupakan peralatan descending atau untuk turun. Di sini ada beberapa bagian, yaitu bisa kita lihat ada jalur talinya, juga ada jalur tali, dan ada di sini sudah ada tertera gambar bagaimana cara memasukkan tali, masuknya ke lubang mana dulu, Arahnya ya, talinya ya. Yang tali dari atas masuknya kemana, kita ulirkan ke jalur ini baru keluar ya. Ini untuk auto stop. Jadi di sini sudah ada sudah ada alurnya nih, sudah ada alurnya. Masuknya tali. Oke, terus selanjutnya dari keterangan ini ada tertulis
rope ataupun rope itu tali di sini kurang dari untuk tali tidak bisa kurang dari 9 mili. Oh, berarti yang di atas 9 mili berarti. Di atas 9 mili dan tidak boleh lebih dari 12 mili. Oh. Nah, di sini. Ini untuk apa ini? Nah, ini untuk handle. Handle bisa kita saat melakukan kegiatan di vertikal, saat kita mau turun bisa kita Buat ngerem ya? ya untuk melakukan pengereman. Ini sudah kayak motor ada remnya ini. Oh, Ada handle dan ini sangat fleksibel sehingga mempermudah pengereman ya. jadi ini yang ngantor di arah bener ya? Ya, oke. Terus di sini tertera juga Itu bebannya berapa nih? untuk beban maksimal di sini sudah tertera, tidak ada kilonewtonnya tapi sudah dikonversi ke kilogram, yaitu maksimal 150 kilogram. 50 kg, tapi saya masih bisa turun pakai ini. Ya. Saya mau beratnya cuma 50 kg. Kalau timbangnya rusak. Makanya yang benar 70. Jadi masih bisa turun pakai ini. Masih bisa Pak. Ya, ini untuk auto stop ya, dan ini biasanya hanya untuk satu orang karena di sini tertera 150 kg ya, sudah dikonversi ke kilogram. Memang diperuntukkan untuk satu orang ya Mas Didi ya? Kalau Ya. dua orang nggak bisa Ya, ya? kalau dua orang takutnya bebannya lebih, misalkan 80 tambah 80 lebih ya. Nanti lebihnya dapatnya dari mana kan gitu. Oke, mungkin dalam kesempatan ini 3 alat ini akan yang saya perkenalkan. Mungkin di kesempatan lain kita akan lebih mengenal alat yang lain. Mungkin nanti kesempatan berikutnya Sobat Rescue nanti Mas Dedi bisa memberitahu cara memasang tali ini di figur optik, di auto stop dan di karabiner. Jadi nanti tetap simak terus channel dari Zona Rescue. Jadi ini sarana untuk kita bersama-sama sharing, bukan mengajari tapi kita hanya bersharing, kita bertukar pengalaman tentang dunia SAR. Jadi jangan lupa tetap terus subscribe dan saksikan channel Zona Rescue, karena pasti ada hal-hal yang baru yang akan kita tampilkan di channel Zona Rescue. Oke Mas Didi, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke Sobat Rescue, itu video dari kita tentang peralatan vertical rescue. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita sharing bersama tentang SAR. Oke, selamat siang dan abdi kita jaga. Sama.